Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Latin Fajri, saya mengajar di SMKN 2 Gerung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 atau PASEF yang bertujuan untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi memproduksi teks eksplanasi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, sebelum kita melanjutkan ke proses pembelajaran, mungkin perlu kita berdoa dulu ya, agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Silahkan Adit pimpin doa untuk teman-temannya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih Adit atas doa yang sudah dilakukan bersama-sama dengan temannya. Untuk yang selanjutnya, Pak Guru absen dulu sebentar ya. Kira-kira teman kalian yang tidak hadir ini hari ini siapa saja Adit? Kenapa Sabudin? Tidak ada keterangan ya. Siapa lagi? Guslan, kenapa? Sakit. Berarti dua yang tidak hadir ya, Guslan sama Sahabudin. Ya, baik, mungkin untuk pertemuan kita kali ini kita akan belajar materi memproduksi teks eksplanasi ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana struktur teks eksplanasi, unsur kebahasaan ya. Kita sudah bahas. Semoga teman-teman kalian masih ingat materi yang kemarin. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan coba memproduksi ya teks eksplanasi. Kita sudah masuk dalam KD 4.4 ya. Pada pertemuan kemarin kita pada KD 3.4 ya. Tentang pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Nah, sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran memproduksi teks eksplanasi, mungkin siapa yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu, pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Ya. Tepuk tangan dulu untuk temannya yang sudah bisa menjawab ya. Ya, jadi teks eksplanasi itu adalah bagaimana menjelaskan suatu fenomena ya, sebab dan akibat yang ditimbulkan oleh suatu fenomena, baik itu fenomena alam, sosial, politik, hukum, dan sebagainya ya. Jadi itu pengertiannya. Kemudian yang kedua, teks eksplanasi memiliki struktur. Kira-kira siapa yang masih ingat struktur teks eksplanasi? 1. Pernyataan umum. 2. Urutan sebab akibat. 3. Interpretasi. Dah. Iya, betul sekali ya. Jadi struktur teks eksplanasi itu adalah pernyataan umum ya, memaparkan suatu peristiwa secara umum, kemudian sebab akibat yang ditimbulkan, kemudian interpretasi, penafsiran, baik itu solusi dan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi itu struktur teks eksplanasi. Kemudian yang terakhir unsur kebahasaan ya.
Kira-kira ada yang masih ingat salah satu unsur kebahasaan teks eksplanasi? Coba, Fit. Menggunakan konjungsi waktu dan kausal, misalnya jika, sehingga, bila, sebelum, pertama, dan kemudian. Yang kedua menggunakan kalimat pasif. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya yang sudah menjawab pertanyaan Pak Guru tadi ya. Ya. Jadi dari beberapa pertanyaan mendasar tadi bisa kita simpulkan bahwa kalian sudah masih ingat ya materi yang kita sudah bahas kemarin tentang teks eksplanasi. Jadi untuk kegiatan kita hari ini saya anggap kalian sudah siap untuk melaksanakan KD 4.4 yaitu memproduksi teks eksplanasi. Jadi sebelum kita memproduksi teks eksplanasi, Pak Guru akan menjelaskan beberapa langkah-langkah yang akan kita lakukan sebelum memproduksi teks eksplanasi ya. Jadi dalam kegiatan ini nanti Pak Guru akan menampilkan sebuah video ya, bukan teks. Video salah satu contoh eksplanasi, video eksplanasi. Silahkan video itu nanti kalian perhatikan dengan seksama ya. Perhatikan dengan seksama isi pembahasan dan sebagainya ya. Boleh dicatat, nanti setelah menyaksikan satu video itu Pak Guru akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui apakah kalian sudah paham dengan isi video yang kalian saksikan. Ya, paham ya? Jadi Pak Guru akan menampilkan sebuah video, kalian analisis videonya, boleh dicatat, diringkas isinya. Nanti setelah itu Pak Guru akan menanyakan beberapa unsur yang terkait dengan teks eksplanasi. Siap ya? Ya, jadi ini adalah pembuka kita sebelum nanti kita memproduksi teks eksplanasi. Silahkan diamati dengan seksama ya, contoh videonya. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan, namun mungkin gak jarang dari kita yang melihat atau mengalami berbagai kejadian yang kurang menyenangkan di sekolah, seperti dihina karena bentuk tubuh maupun warna kulit, hingga disebarkan aibnya di media sosial. Kejadian ini, apalagi yang dilakukan secara berulang-ulang, disebut dengan perundungan atau bullying. Kekerasan, khususnya perundungan, banyak terjadi di Indonesia. Sebuah penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa 2 dari 3 anak perempuan dan laki-laki usia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami sedikitnya satu jenis kekerasan dalam hidup mereka. 3 dari 4 anak yang pernah mengalami kekerasan tersebut melaporkan bahwa pelakunya ternyata adalah teman mereka sendiri. Penelitian yang lain menunjukkan 41% pelajar usia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam 1 bulan. Banyak yang bilang perundungan yang perlu ditangani serius. Masalahnya, kalau tidak ditangani, banyak dampak negatif yang diterima korban, mulai dari dampak jangka pendek seperti perasaan tidak nyaman, luka secara fisik, hingga depresi. Dalam jangka panjang, perundungan dapat memberi dampak negatif pada kesehatan mental, prestasi pendidikan, kemampuan sosial, dan bisa membuat trauma berkepanjangan sehingga menurunkan fungsi dan kualitas kehidupan sosial mereka di masyarakat. Ya, jadi itu video singkat ya, contoh teks eksplanasi. Jadi setelah kalian melihat video itu mungkin Pak Guru menyiapkan beberapa pertanyaan ya terkait video itu. Silakan siapa yang bisa jawab boleh angkat tangan ya. Kira-kira dalam video itu hal apa yang dibicarakan? Silakan. Ya. Perundungan atau bullying. Iya betul sekali ya. Jadi video yang kita tampilkan itu adalah tentang perundungan atau bullying ya atau semacamnya ya. Jadi itu terkait dengan bullying. Nah kemudian yang kedua, kira-kira dalam video penjelasan video itu kira-kira menggunakan pola pengembangan seperti apa? Pola pengembangan paragrafnya atau videonya. Siapa yang bisa jawab? Bisa? Apa? Silakan. Deduktif karena dimulai dari pernyataan umum di awal paragraf. Ya betul sekali ya. Jadi pola pengembangan dalam video itu menggunakan
pola pengembangan deduktif ya, karena menjelaskan secara umum di awal video ya. Jadi pola pengembangan itu ada 3 ya, deduktif, kemudian induktif itu di akhir ya. Kemudian campuran itu berada di semua bagian dalam paragraf. Ya, mungkin itu terkait dengan pola pengembangan. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, kira-kira apa penyebab dari perundungan? Bisa dah? Apa kira-kira penyebab perundungan? Pernah menjadi korban kekerasan di rumah. Kedua, tidak percaya diri. Ketiga, terlalu dibebaskan orang tua. 4, ingin menjadi populer. 5, senang mengejek orang lain. Ya, baik. Betul sekali ya. Memang ada beberapa akibat yang ditimbulkan oleh perilaku bullying ya, atau perundungan ya, banyak. Salah satunya mulai depresi ya, kemudian kemampuan sosialnya kurang, kemudian kemampuan pendidikannya di sekolah juga bermasalah ya. Jadi banyak ya. Itu hanya beberapa ya, tapi lebih banyak lagi yang bisa ditimbulkan oleh proses atau perilaku bullying. Nah, untuk itu kita semua harus menghindari perilaku atau tingkah laku yang mengarah kepada bullying atau perundungan. Siap ya? Semangat pagi! Mantap, biar tidak ngantuk. Iya. Baik, pertanyaan yang terakhir, kira-kira siapa yang tahu struktur, apakah ada struktur dan kaidah kebahasaan yang ada dalam video perundungan tadi? Siapa? Silakan. Karena diawali dari pernyataan umum, sebab akibat, interpretasi. Ya, baik, terima kasih ya. Kita tepuk tangan dulu untuk teman-temannya yang sudah bisa menjawab pertanyaan tentang video perundungan. Ya, baik, itu salah satu contoh teks perundungan ya, atau video perundungan yang isinya itu bisa berkaitan atau berkaitan langsung dengan teks eksplanasi ya. Kira-kira dalam menganalisis video tadi ada kendala atau tidak? Tidak ya. Jadi insya Allah nanti pada kegiatan berikutnya kita akan coba memproduksi ya teks eksplanasi ya. Nah, untuk itu perlu Pak Guru berikan gambaran ya, petunjuk bagaimana kita akan melakukan atau memproduksi teks prosedur ya. Jadi untuk kegiatan kita selanjutnya ini adalah memproduksi ya. Jadi memproduksi teks eksplanasi dengan tema atau judul, boleh tema sosial. Kalau tema sosial tidak ada, boleh tema alam, kemudian boleh tema yang lain. Ya. Nah, untuk prosesnya Pak Guru akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok ya. 4 kelompok ya, jangan terlalu banyak kelompoknya, mungkin berisi 4. Oh ini satu ke sini ya. Gabung ke sini biar 3. Ini 4. Ya, ini kita anggap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi temanya boleh dipilih tema sosial, tema alam ya, fenomena alam boleh ya, tergantung dengan kalian. Nah, untuk materinya silakan bisa di-share melalui handphone atau gadget yang kalian punya ya. Jadi materi sumber informasi itu boleh dicari melalui internet ya, untuk pengembangan teks prosedurnya ya. Jadi sebelum membuat teks prosedur silahkan cari literatur dulu ya tentang tema yang kalian angkat. Kemudian silahkan buat kerangka teksnya terlebih dahulu ya. Kerangka teksnya terlebih dahulu, kemudian dikembangkan menjadi teks prosedur yang utuh. Ya, paham maksud Pak Guru? Nah, baik. Sebelum kita mulai, silakan dibagi kelompoknya dulu. Dibagi kelompoknya. Pak Guru akan
memberikan lembar kerja ya. Silakan dibuat ditulis ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Jangan duduk. Ini kelompok 2. Silakan. Ini kelompok 3 ya. Ini kelompok 4. Silakan cari tema yang menurut kalian itu bagus ya. Kemudian cari literaturnya boleh melalui internet, buku ya. Kalau bisa di internet juga banyak ya. Ingat ya, dalam memproduksi teks eksplanasi harus sesuai dengan kaidah kebahasaan ya, kemudian struktur dari teks eksplanasi. Jangan sampai menyimpang dari kaidah-kaidah dalam menyusun teks eksplanasi. Ingat, mulai dari strukturnya, kemudian kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksplanasi. Ya, untuk waktunya Pak Guru kasih waktu, Pak Guru berikan waktu 30 menit ya dalam membuat teks prosedur teks eksplanasi ini. 10 menitnya itu untuk merancang kerangka teksnya ya. Kemudian yang 20 menit itu untuk menyusun atau mengembangkan teksnya ya. Jadi waktunya 30 menit, harus selesai sekarang, kemudian harus dipresentasikan hari ini juga ya. Jadi tolong dimaksimalkan waktunya yang 30 menit itu agar hasil yang kalian buat itu maksimal. Paham ya? Ada pertanyaan? Ya, silakan boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Baik, perhatikan dulu anak-anak. Jadi sambil mengerjakan nanti Pak Guru akan tetap mengevaluasi ya, menilai kinerja kalian, aktivitas kalian dalam menyusun teks eksplanasi. Jadi Pak Guru langsung menilai pada proses penyusunan teks eksplanasi. Jadi silakan seaktif-aktifnya dengan kelompoknya untuk menyusun teks eksplanasi yang kalian buat ya. Karena Pak Guru sekalian langsung menilai dalam proses pembuatan teks eksplanasi ya. Nanti kalau ada hal-hal yang masih membingungkan bisa langsung tanyakan ke Pak Guru, atau nanti Pak Guru akan keliling juga untuk membantu mengevaluasi hasil kerja kalian ya. Silakan dilanjutkan. Ya, silakan. Ya, boleh dicari lewat internet ya temanya, kemudian materinya silakan. Untuk kerangkanya dulu dibuat ya, kemudian nanti dikembangkan ke dalam teks eksplanasi yang utuh ya. Gimana? Sudah? Oh, masih ya. Baru kerangkanya ya. Ya, boleh kerangkanya dulu, nanti dikembangkan lebih luas lagi ya dengan materi-materi yang dicari lewat internet ya. Silahkan dibuat kerangkanya dulu ya, baru dikembangkan dalam teks prosedur yang utuh ya.
Ya, jadi pernyataan umumnya di sini dulu buat kerangkanya, kemudian nanti sebab akibatnya kerangkanya dulu, atau bisa langsung dikembangkan secara langsung kalau materinya banyak, boleh. Jadi biar memudahkan tidak apa-apa, kerangkanya dulu, kalimat utamanya dulu, baru dikembangkan, kemudian interpretasi penafsiran atau kesimpulan dari pernyataan kita yang di awal itu, ya. Gampang kan? Iya gampang lah. Memang tidak ada yang sulit di dunia ini, ya. Ini gimana? Lagi buat kerangka. Oh, buat kerangka. Oke, mantap. Fenomena kenakalan remaja. Apa tema yang diambil? Kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Semoga kamu jangan nakal, ya. Insya Allah. Kelas ini semuanya tidak ada yang nakal. Dia lembut-lembut, ya, lembut-lembut sekali di sini, ya. Ya, mantap. Teruskan. Kemudian kelompok 2. Oh, sudah mengembangkan teks, ya, mengembangkan paragraf, ya. Kelompok A? Oh iya. Yang lain bantu dong. Oke, gimana? Sudah jadi? Oke. Oh iya. Sudah final, ya? Sip. Ini kelompok 4? Oke, sudah siap ditampilkan, ya? Kelompok 3? Oke, baik. Ya, jadi waktunya sudah habis, ya, untuk memproduksi teks. Nah, selanjutnya kita akan mempresentasikan, ya, hasil daripada menyusun teks eksplanasi yang kalian buat, ya, yang kalian produksi tadi. Nanti dalam presentasinya Pak Guru akan acak, ya, kelompok mana yang tampil duluan. Setelah dipanggil harus siap maju untuk mempresentasikan hasilnya. Kemudian kelompok lain silahkan dengarkan dan boleh ditanggapi kalau ada hal-hal yang perlu ditanggapi. Ya, siap? Semangat pagi. Luar biasa. Iya, baik. Kita mulai langsung aja, ya. Kita mulai dari kelompok 2, ya. Kelompok 2 apa judul tema teks eksplanasinya? Petir, ya, fenomena alam. Silakan. Perwakilan 1 untuk mempresentasikan teks eksplanasi yang sudah dibuat, ya. Yang lain, kelompok lain boleh menyimak dengan seksama dan boleh ditanggapi hasil kerja kelompok temannya, ya. Ya, silakan. Mulai. Satu, kalimat pasif. Petir terjadi akibat dari keluarnya muatan listrik dari benda. Dalam hal ini adalah awan. Kerusakan yang ditimbulkan sangat luar biasa. 4, konjungsi kronologis hubungan waktu. Kadang-kadang karena menyebabkan pada sesaat selama sampai. Sudah? Sudah. Kelompok lain ada yang ditanggapi? Sudah pas, ya? Ya, jadi untuk tambahan untuk kelompok 2, ya. Jadi teks eksplanasinya sudah benar, ya. Tapi untuk selanjutnya nanti untuk isi pernyataan umum, kemudian sebab akibat dan interpretasinya itu boleh dikembangkan lebih luas lagi, ya. Jangan terlalu simpel, sesederhana mungkin, ya. Jadi boleh ditambahkan biar teks eksplanasinya itu lebih lengkap, lebih jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2, ya. Selanjutnya untuk yang ketiga kita panggil kelompok 1, ya.
Temanya apa kelompok 1? Kemiskinan. Kemiskinan, ya. Tidak apa-apa temanya miskin, yang penting kita jangan miskin ya. Harus berjiwa kaya. Silakan. Izin Pak. Ya. Pernyataan umum. Kemiskinan adalah tingkat masyarakat dengan pendapatan yang rendah. Dengan pendapatan yang rendah, masyarakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian, tempat berlindung, dan pendidikan. Biasanya masyarakat miskin cenderung bertempat tinggal di bantaran kali, bawah jembatan, dan tempat yang justru bukan tempat masyarakat mendirikan bangunan. Urutan sebab akibat. Banyak faktor terjadi kemiskinan atau seseorang menjadi miskin. Faktor keterbatasan alat, kelengkapan pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, seperti bangkrut, musibah, perilaku pribadi, perbuatan, dan struktur sosial. Interpretasi. Seharusnya kemiskinan tidak perlu menjadi fenomena yang besar di Indonesia maupun dunia. Jika tidak secara pribadi mau menerima dan mensyukuri apa yang kita miliki tanpa membandingkan dan ada perasaan isi di dalamnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya. Untuk kelompok lain gimana? Ada tanggapan untuk kelompok 1? Ya, sudah dirasa lengkap ya. Ya, jadi untuk kelompok 1 sudah ada proses pengembangan paragraf yang bagus ya. Sudah mulai terlihat ada kelengkapannya ya. Jadi untuk pengembangan pernyataan umumnya, sebab akibatnya, kemudian interpretasinya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Ya, baik, semua kelompok sudah tampil ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, perlu kita melakukan refleksi dulu ya terkait dengan proses pembelajaran kita hari ini ya. Untuk masing-masing kelompok, masukannya itu adalah tolong persiapkan diri sebaik mungkin ya, semaksimal mungkin dalam mengikuti proses pembelajaran, terutama dalam menyusun teks eksplanasi, terutama cari sumber literatur ya, baik itu melalui buku, internet dan sebagainya ya. Kemudian untuk anggota-anggota kelompok yang lain yang merasa ya, yang kelihatan tidak terlalu aktif dalam membantu kegiatan kelompoknya, untuk kegiatan selanjutnya itu harus lebih aktif lagi ya. Jangan saling melihat teman yang kerja ya, saling membebani ya. Kerjaannya langsung diserahkan ke temannya dan tidak membantu, itu tindakan yang kurang bagus ya. Jadi untuk kedepannya usahakan saling tolong menolong ya, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok ya. Untuk hari ini kita akhiri ya. Untuk yang kegiatan berikutnya nanti kita akan coba memaksimalkan lagi untuk teks eksplanasi ya. Kita akan memproduksi kembali teks eksplanasi, kalau bisa kita secara mandiri ya. Nanti masing-masing kita akan memproduksi teks eksplanasi dengan tema ya, tema yang kita anggap baik ya, untuk kita buat teks eksplanasi. Itu nanti akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Tapi boleh di rumah juga dirancang dulu ya, direncanakan, mulai mengumpulkan materi, sumber informasi terkait dengan tema yang akan kalian buat untuk kegiatan kita berikutnya ya. Itu ya. Nah, ada pertanyaan? Ya, baik, untuk hari ini kita kasih semangat dulu untuk teman-temannya semuanya ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Iya, jadi semoga kalian tetap bersemangat ya untuk mengikuti pembelajaran yang akan datang. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya, cukup ya. Baik, untuk kegiatan berikutnya kita lanjutkan minggu depan ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.